Ya, saya di sini Reza Bertanjung, analis SDM aparatur ahli muda, subbagian mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional. Ini apa untuk aplikasi si Jafung ini sebelumnya adalah aplikasi lama yang hanya untuk eh, memberikan informasi mengenai angka kredit tiap periode untuk jabatan fungsional PMG yang khususnya di BMKG. Untuk aplikasi yang baru ini sebetulnya hanya metodenya yang berbeda. Yang tadinya kita berkas fisik menjadikan berkas online dan upload. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh PT Kreasindo Mandiri. Jadi apabila ada kendala nanti apa yang sudah Bapak Ibu selama ini dari awal Oktober kemarin input entry, kalau memang terjadi terkait bugs, kami nanti mohon dilaporkan aja melalui WA saya aja. Uh, untuk secara gambarannya, sebetulnya awalnya dulu saya mengajukan ke Bu Ajeng terkait penamaan aplikasi namanya Asteroid, aplikasi sistem terpadu online Dupak, karena belum ada izin jadi ya, ini hanya penamaan aja dari saya. Di awalnya si sebagainya hampir sama nih secara tampilan fisiknya tuh dari usulan PMG ke atasan PMG dalam hal ini adalah kepala stasiun setelah memberikan surat pengantar pengesahan bahwa ini dupak dari stasiun meteorologi kelas 1 Cilikriwut dikirim ke kantor BMKG pusat, CQ sekretariat SDM. Kami ini di bagian SDM. Di bagian SDM sebetulnya kami ini terbagi oleh beberapa PIC. PIC-nya untuk wilayah 3 ini sebetulnya Bu Erni, cuman kami juga saling koordinasi juga. Nah, setelah itu dari PIC masing-masing merekapitulasi tentang dupak wilayah masing-masing, lalu selanjutnya dikirim ke penilai. Sebetulnya untuk penilai ini masing-masing kedeputian ini sudah ditugaskan oleh Bapak Deputi, dan kami distribusinya adalah berdasarkan jumlah volume aja sih. Jadi semisal penilai A sudah 50, maka kita kirim ke penilai B. Selanjutnya hingga eh, total ada 15 penilai itu. Nah, berkas penilaian dinilai oleh para Bapak Ibu penilai, tim penilai dari kedeputian. Setelah itu eh, dengan batas waktu tertentu kami mengajukan untuk pertemuan dengan para penilai terkait hasil nilai dan pemaparan masing-masing para penilai. Selanjutnya kami himpun hasil penilaian tersebut, kami olah datanya hingga untuk menjadikan penetapan angka kredit Pak PMG yang biasanya diusulkan untuk usulan kenaikan pangkat pada periode berikutnya, yang dapat dinilai oleh PMG, yang dapat dilihat oleh PMG di aplikasi jabatan fungsional. Nah, ini Bu tampilan aksesnya Bapak Ibu. Mungkin udah banyak yang nyoba. Ini kebetulan tampilan lama, harusnya ada captcha-nya yang baru. Ini ada untuk format tutorialnya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ketika sudah login sesuai NIP masing-masing, lalu pada menu AK saya di sini ada tombol warna hijau untuk klik usulan baru. Berikutnya untuk usulan baru itu ada tampilan untuk jabatannya apa, masa penilaian. Di sini masa penilaian
SDM hanya membuka periode Juli-Desember 2022 yang belum ternilai dan Januari-Juni di 2023. Ini secara pangkat untuk unit kerja bisa dirubah kalau masa kerja golongan lama dan golongan baru itu dimatiin nanti biar sistem yang untuk menghitung sendiri. Nah, selanjutnya pada ini tampilan untuk pengisian usulan angka kreditnya ini didasarkan oleh warna-warni. Untuk biru semua jenjang keahlian, merah semua jenjang keterampilan, bahkan ada merah muda untuk khusus pengisian PMG muda. Di sini memang banyak kendalanya, mungkin banyak kendalanya terkait ada tampilan saya PMG muda tapi di sini tidak ada butir kegiatan. Ya ini nanti bisa disampaikan terkait usulan yang disesuaiin aja, yang mirip-mirip aja butir kegiatannya, karena ini untuk permasalahan ini biasanya ke rekanan ke pengembang aplikasi. Nah, selanjutnya untuk upload datanya, ini kan kegiatan input secara langsung bebas, formatnya boleh JPG, PDF, di bawah file size-nya masih under 5 MB. Lanjut, untuk kegiatan usulan dupaknya sudah di input semua, lalu bisa diklik preview dupak. Preview dupak, di sini akan ada muncul tampilan apakah sudah sesuai tampilannya, lalu ditandatanganin berdasarkan tanda tangan digital. Mungkin sudah semua yang terakomodir terkait tanda tangan digital. Mungkin sebelumnya memang ada sedikit kendala terkait kemarin karena BSRE-nya menutup semua untuk tanda tangan elektroniknya, hanya diberikan akses ke tanda tangan untuk pegawai BKN karena masih ada program nasional penerimaan ASN tahun 2023. Cuman mulai seminggu yang lalu sudah mulai normal kembali. Lanjut, untuk ini resume tanda tangani akan muncul notifikasi berhasil ditandatanganin. Nah, kita untuk angka kredit kita apabila dupak sudah terkirim, kita bisa memonitoring di menu AK saya untuk dilihat tanggal periodenya nilai angka kredit. Nah, harapannya kami di Sekretariat SDM pengisian jangan sampai salah ya Bapak Ibu para PMG, karena kami masih banyak juga yang perbaiki belum sinkron datanya terkait persamaan nilai di aplikasi lama dan aplikasi baru. Jadi paling tidak harapannya ini aplikasi ini secara inline. Nah, ketika aplikasi ini sudah si usernya para PMG itu sudah mengesahkan dengan approval ISA-nya masing-masing, selanjutnya tugas kepala stasiun. Kepala stasiun ini biasanya untuk passwordnya untuk akun masuknya silahkan nanti ibu bisa lapor ke saya supaya tidak passwordnya di foul ya kan, untuk terkait approval tentang para pejabat PMG-nya. Nah, untuk tampilan menunya untuk pejabat penilai dari PMG ini sama di menu dupak. Di menu dupak ini bisa diklik yang centang biru untuk periodenya. Untuk usulan dupak, lalu nama pegawai diklik tanggal warna biru, verifikasi angka kredit. Verifikasinya ibu apakah memberikan, semisal si PMG itu mengajukan nilai 10, apakah ibu juga meng-ACC-kan 10, itu prerogatif ibu karena sebagai atasan dari PMG itu sendiri. Nah,
tampilannya pada kolom angka usulan pejabat penilai. Di sini karena angka usulan pegawai nanti sudah muncul, nanti di angka usulan pejabat penilai nanti silakan Ibu input secara langsung. Nah, apabila sudah diklik review, tanda tangan surat, ini tampilan surat pengantarnya langsung. Nanti yang tadinya kita ngetik di Word secara manual ataupun program Excel ini udah sekali jalan. Jadi ketika Ibu menandatangani, jadi menandatangani format dupak itu yang tabel itu tadi beserta surat pengantarnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Sekiranya kami terkait aplikasi seperti itu gambarannya, cuman ya kami siap menerima terkait kendala yang terjadi tentang para PMG di stasiun meteorologi ataupun Ibu sebagai KUPT yang belum bisa menandatangani. Kami akan coba bantu mengakomodir dahulu, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, memang terus terang saya belum familiar banget nih sama aplikasi Javum ini, dan Iya. kebetulan beberapa kawan juga kemarin ada beberapa pertanyaan gitu, jadi saya kemarin hubungi Pak Tri untuk berkenan beliau memfasilitasi kami berdiskusi gitu, dan dari Pak Tri diarahkan ke Pak Reza gitu, izin. Baik, untuk selanjutnya mungkin Devis bisa memandu atau langsung aja mungkin teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Reza, dimanfaatkan waktu yang baik ini semaksimalnya. Monggo silakan. Ya, mohon izin Bu dan Pak Reza. Monggo Pak. Ya, Silakan, Pak. terima kasih Bu atas kami bisa berkoordinasi dengan tim pusat Bu. Sudah dihubungkan dengan Pak Reza ya. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan saya ada 3 Pak. Satu itu tadi Bapak kan sudah menjelaskan Pak, di aplikasi itu kan ada preview Pak. Kalau pekerjaan kita nginputnya belum selesai itu kan ada menu simpan Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak? Karena kalau kemarin saya coba itu terekod Pak, ya mungkin itu nggak masalah Pak ya. Artinya takutnya kalau sampai terjadi kesalahan kan kasihan dari tim pusat itu Pak. Harus mungkin ngedonkan lagi atau bagaimana lah. Itu nomor 1 Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, hard copy yang sudah dikirim kemarin, nah itu mohon maaf, itu nasibnya bagaimana Pak? Terus ketiga Pak, kalau nilai dupak yang 2022 semester 2 ini kan kami terima kan di bulan Agustus ya Pak. Nah kira-kira kalau yang dupak di 2023 semester 1 itu kira-kira kapan Pak? Ya mohon izin sebelumnya Pak, bagi yang mungkin nilainya sebentar lagi mungkin UKP dan lain sebagainya itu nasibnya gimana Pak? Terima kasih Pak Reza. Langsung jawab ya, Bu ya? Siap. Oke. Ini dengan Pak Ferdi ya. Oke Pak. Pak Ferdi, yang pertama itu preview itu Bapak maunya gimana? Mau dibalikin atau cuma takut hilang? Karena kalau takut hilang nggak mungkin, namanya aplikasi kan ada database-nya. Kita kerjasama dengan pusat database dan Pusjarkom di BMKG pusat. Secara untuk pengembangan ini cuman terkait aplikasi aja. Itu Bapak maunya gimana nih? Kalau hilang sih nggak mungkin ya Pak. Ya. Kalau mau dibalikin nanti kita akan sampaikan, kita minta NIP ya Pak Ferdi. Nah yang kedua, hard copy ini nasibnya gimana gitu? Ya banyak pertanyaan Pak. Mungkin saya agak ekstrim ya untuk ada beberapa kawan yang di PIC kami yang
PIC saya di wilayah 2 itu, saya nggak punya sertifikat saya asli semua ini Mas gitu. Terus saya gimana? Saya nggak punya simpenan lagi, nggak punya arsip digitalnya ya, soft copy-nya nggak punya gitu. Ya kalau saya biasanya ekstrim sih Pak, saya biasanya udah gini aja, saya kirim tapi saya ganti ongkir karena pengiriman pengiriman di BMKG pusat itu kan reguler mungkin bisa lama ya. Kalau mungkin dengan pos JNE mungkin bisa cepat. Nah, ini kebijakan per PIC masing-masing sih kalau saya mengarahkannya ke situ, Pak. Tapi kalau Bapak mau dibalikin secara reguler karena ini batas akhirnya masih tanggal 30, ya nanti kita akan posin kembali gitu. Cuman ya kami nggak tahu nyampainya kapan karena bukan kewenangan kami terkait arsip itu surat menyurat tersebut. Nah, yang nomor 3 ini Dupak Juli Desember 2023 ini udah dinilai di periode sebelumnya. Ya harapannya kami tidak akan melihat usulan yang sama tapi dengan aplikasi yang berbeda. Jadi penilaian Juli Desember yang sudah ternilai yaitu sudah berlaku. Diharapkan para PMG untuk mengajukan yang Januari Juni karena memang kami dari tim SDM terutama Bu Ajeng mencoba menegosiasi kepada kawan-kawan BKN terkait penerimaan usulan KP yang nanti kan tahun depan ada 6 periode ya dimulai dari Februari. Lah, ini tuh supaya bisa masuk dengan metode konvensional, Pak. Karena angka kredit kita tuh angka kredit yang mohon maaf ini paling jadul karena masih menggunakan angka kredit konvensional, pengumpulan masih full butir kegiatan semua. Nah, alhamdulillah kami bisa memfasilitasi nih, tapi ini untuk untuk kita aja, untuk JF PMG aja gitu. Jangan sampai dibuka keluar karena untuk ketika kita ngobrol dengan JF lain itu sudah menggunakan pola konversi SKP. Dikirim untuk format SKP. Jadi Januari Juni ini kami mengakomodir lah. Jadi kalau memangnya kurang cuman 3 koma itu mungkin bisa lah kayak ditargetin, bisa. Biasanya kan satu semester kan idealnya ya berapa untuk pencapaian target 50 ya per semesternya ya 12,5 atau 12,5 kan biasanya gitu. Kira-kira begitu Pak Ferdi. Yang poin nomor 1 Bapak pinginnya apa Pak? Ya, Dibalikin aplikasinya atau dibalikin usulannya atau tetap ini tersimpan aman ya udah gitu. ya. Terima kasih Pak Reza. Kayaknya sih nomor 1 ini masih bingung saya Pak. Kan di situ ada 2 menu Pak ya, preview sama simpan. Kalau menurut hemat saya sih Pak itu disimpan nanti bisa dilanjutkan gitu Pak. Kira-kira apa memang itu Pak ya? Nanti kita sampaikan ya Pak Ferdi ke rekanan ya Pak. Simpan Gitu. bisa dilanjutkan gitu ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih loh Pak Reza. Ya, sama-sama Pak. Izin Pak Reza. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Ibu Catur. Mohon izin saya ingin bertanya nih Pak. Saya belum mengisi, terus terang belum mengisi untuk Dupaknya Pak. Karena kemarin saya lihat itu nilai saya yang periode 2 tahun 2022 itu masih belum tercantum di situ Pak. Padahal sebenarnya sudah ada nilainya gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya akan tetap melanjutkan mengisi yang di periode 1 2023 ataukah saya mengulang 2022 yang semester 2-nya gitu Pak Reza. Terima kasih. Ya, ini memang keluhan
hampir semua PMG dari kita memulai melaksanakan Zoom perkenalan aplikasi baru ini, memang kami kendalanya itu sinkronisasi. Nah, akhirnya kami juga alternatifnya kami bersama rekanan mengadakan input data secara manual yang akan nantinya dimasukkan. Sebetulnya mulai Senin ini sih harusnya sudah semua data fix ya antara aplikasi lama dan aplikasi baru. Nah, untuk saran saya sih para PMG tidak usah melihat dari angka kredit terakhirnya. Silahkan diusulkan angka kreditnya, karena apa? Per PIC itu kiblatnya nggak hanya aplikasi aja. Mereka mempunyai Excel masing-masing. Mereka mempunyai hard copy dari hasil penilaian dari para penilai di kedeputian. Jadi jangan takut nilai saya akan hilang ataupun berkurang. Itu kira-kira begitu. Itu Bu, Siap. jawaban kami Oke. Bu. Ya, artinya begini Pak, yang pertanyaan saya ada yang belum terjawab tadi. Apakah saya mengirim semester 2 2022 karena di situ masih belum tercantum nilainya. Apakah saya mengulang lagi untuk mengirim ataukah saya langsung ke semester 1 2023 begitu Pak Reza? Iya, jadi itu Bu Kasmet terkait nilai yang sudah ternilai di aplikasi lama nggak usah dikirim ulang atau dibuat ulang di aplikasi yang baru. Jadi yang sudah terkait nilai yang belum masuk di aplikasinya ya nanti PIC yang akan menyinkronin datanya bersama dengan rekanannya. Oke. Itu. Oke, berarti saya harus cuman mengirim yang semester 1 2023 begitu aja ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Artinya kan ya memang ada kekhawatiran seperti Pak Ferdi tadi Pak, takutnya nilainya jadi hilang begitu Pak. Tapi kalau memang karena aplikasi memang harusnya sih terekap gitu ya Pak ya. Oke, Betul. Pak Reza cuma ingin menyampaikan saja sebenarnya itu ada pertanyaan dari teman saya itu di ininya Pak, di checklistnya itu apakah saya jawabnya mungkin teman saya juga nggak ada mikrofonnya atau sedang ada di perjalanan ini Pak. Izin tanya Mas, katanya gitu Pak. Apakah ada tutorial YouTube atau video singkat? Karena beberapa teman di beberapa daerah ada yang nilai-nilainya berubah setelah diupload. Nah, saya mewakili aja Pak ini, silakan. Untuk video singkatnya sih ini saya kirim ke kolom chat ya. Terus untuk nilai yang berubah mungkin pas proses sinkronisasi itu kami belum lihat kembali karena ya namanya sistem ketika apalagi dengan volume yang kuantitas banyak, human error pasti ada, entah dari kami si sekretariatnya atau rekanannya. Cuman harapan saya sih untuk pengusulan angka kredit terakhir ini untuk JFPMG ini nggak usah melihat nilai terakhir aja, udah silahkan dikirim aja, dikirim periodenya aja, jangan sampai telat, karena kalau telat seperti kasus yang sebelumnya kan, untuk yang Januari Juni 2022 yang belum ngumpulin kami tetap tolak kan, kita nggak akan dinilai meskipun sudah diusulin di aplikasi yang baru. Jadi ya itu yang dari saya Ibu. Semoga teman-teman kawan PMG bisa mengerti lah, karena proses sinkronisasi nggak secepat dan sama. Jadi biar itu tugas para sekretariat di SDM aja, khususnya di PIC masing-masing. Siap.
Karena begini Pak, saya kemarin sore nih, waktu sebelum pulang dari kantor tuh, saya Hmm. sempat membuka di aplikasinya. Ternyata di situ saya masih kosong yang semester 2-nya 2022, makanya saya tanyakan. Kalau seandainya kata Bapak tadi, seharusnya sih hari Senin sudah mulai diisi sama teman-teman Iya, yang ada di pusat sudah ya. fix malah. Atau Iya, sudah fix, tapi iya. mungkin punya saya tertinggal atau bagaimana gitu Pak. Jadi atas namanya siapa aja Bu? Nanti biar saya sampaikan ke Eh, PIC Bu. Kalau yang saya Pak, ini saya sendiri Pak. Mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang saya Ibu Aslaili Mardiah Pak. Aslaili Mardiah. Dengan periode yang nggak keluar itu di Juli Desember 22. Betul Pak, betul. Eh, tadi yang nilai yang berubah lain lagi ya, yang di Lain lagi kolom Pak, chat itu ya. Pak Alfandi itu ya, lewat chat. Oke. Ini yang mungkin yang khusus di Cilikriwut Palangkaraya dulu aja ya, biar saya Oke, kan satu PIC. siap. Oke. Oke, Terima kasih Pak Reza. ya sama-sama. Mungkin saya menambahkan sebetulnya kalau PIC Balai 3 itu sebetulnya lebih rajin karena lebih sering komplain ke rekanan ya. Cuman kenapa ini nilai belum sama. Mohon maaf ini Bu Asla ini. Siap. Terus ini ada di kolom chat atau ada yang mau nanya dulu ini? Izin Pak, saya Davis. Oh ya. Ya, monggo. Saya mau nanya, kok berarti artinya yang semester yang sebelum sebelum 2023 berarti tidak bisa diajukan lagi ya Pak? Soalnya saya ada pernah ketinggalan belum ngajuin gitu. Kalau belum dinilai bisa diajuin, Mas. Oh, soalnya tahun 2020, saya ada ketinggalan belum di. Tahun 2020. Iya. Tahun 2020 mohon maaf nggak bisa. Oh, berarti yang terbaru aja Pak ya? Iya, kecuali Juli Desember 22 yang belum dinilai itu kita masih akomodir. Tuh. Di sebelum itu udah mohon maaf nggak berlaku lagi, udah hangus. Oh, soalnya dia sebelum TB kan saya belum sempat ngajuin Pak yang 2020 semester 2 gitu. Iya, Karena TB berarti nggak bisa di. mohon maaf Pak Davis. Iya. Kemudian kalau yang saya kemarin ada kendala juga karena saya coba nyoba kan tanda tangan elektronik ternyata setelah ditandatangani nggak bisa diedit. Itu tuh apa bisa diturunkan Pak statusnya biar bisa diedit lagi? Kemarin kan karena nyoba-nyoba tanda tangan elektronik kan kemarin katanya ada masalah gitu. Nanti kita laporkan. Iya. Ini Pak Davis sendiri berarti. Iya. Di periode apa yang terbaru, Juni? terbaru ya. Oke. Minta diturunin ya usulannya ya. Ya. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang sama mungkin bisa menyampaikan juga. Monggo. Ini Izin saya Pak coba Reza baca. lagi, Pak. Hah? Ya Pak Ferdi, pripun Pak? Ya, nggih, Pak. Jadi mungkin yang disampaikan Bu Leli tadi mungkin ada beberapa teman yang memang belum diupdate, Pak. Kemarin saya juga ngecek di aplikasi itu memang punya saya belum, tapi kemarin saya coba lihat punya saya sudah diupdate, Pak. Mungkin punya Bu Leli atau mungkin sebagian teman-teman ada yang mungkin belum diupdate, kira-kira gitu, Pak. Yang nilai 2022 semester 2, Pak. Punya saya ini Bu barusan Leli kayaknya. sudah ngecek lagi belum hari ini gitu, kira-kira? Belum Pak. Coba dulu. Saya cek dulu Pak kalau gitu. Ya. Nanti bisa dikirim screenshotnya di kolom chat nanti biar saya download apa gimana. Terus ini saya lanjut ke kolom chat ya Bapak Ibu. Saya kadang dapat error 500 dan aplikasi terkadang tidak responsif. Nah, untuk aplikasi ini sendiri kami sudah pernah nanyain ya untuk masalah jaringan itu, jaringan lebih ke pusjarkomnya ataupun dari ke usernya. Ketika usernya di masing-masing itu lagi nggak stabil akan ada muncul hal-hal seperti itu. Karena untuk pengembangnya sih, atau memang ketika traffic lagi benar-benar banyak jadi
Pak ketemunya kayak hal yang seperti itu, Pak. Ini izin saya nilai Pak periode 2 tahun 2022 sama Ibu. Oh, sama seperti. Oke, ini Pak John Peter Manalu ya. Ini nanti saya sampaikan ke PIC biar kita coba sinkronin dulu. Kalau belum ketemu ya saya laporkan langsung ke rekanan. Ada lagi nih apa? Kalau teman-teman ada yang sudah sampai ditandatanganin belum ya sebelumnya ya? Udah sampai tanda tangan berhasil ya? Karena kalau masih simpan dari Ibu Kasmetnya nggak bisa lihat usulannya gitu. Jadi tampilan itu di monitoring usulan itu ada nilai usulan, nilainya muncul di aplikasi lah. Kalau usulannya masih 0 dari Bukasmet nggak bisa approval tuh, kira-kira begitu. Sini ada yang sudah berhasil belum ya? Karena saya sendiri pun hanya sebatas pemaparan aja, secara teknisnya saya nggak bisa pakai gitu, karena saya khawatir kalau pakai NIP orang merekanya nanti make juga nggak bisa masuk. Saya juga nanti bingung juga. Kebetulan dari kemarin juga banyak sih WA yang masuk terkait kendala data ya, yang sekarang data. Kalau kemarin saya nggak bisa masuk nih, akun usernya apa. Kalau yang sekarang sama kayak Bu Laili sama Pak John Peter, selebihnya sama kayak Pak Davis minta diturunin, tapi ya kalau bisa ya sekali jalan lah itu sudah bagus gitu. Izin Pak Reza, Gih, oh enggak. sepertinya sama dengan kayak SKP ya. Jadi saya itu baru bisa tindak lanjut ke teman-teman PMG sudah sukses mengirimkan dupaknya gitu Pak ya. Iya, betul Bu. Oke, betul. Kemudian Bapak izin, kalau untuk standar atau dasar penilaian KUPT terhadap usulan teman-teman, saya pakai apa ya Pak? Karena kan saya nggak pernah ikutan penilaian dupak tuh. Kalau memang dupaknya berdasarkan SKP, berdasarkan perilaku kinerja, mungkin itu masih dalam pantauan saya gitu. Tapi kalau terkait sekarang ini kan teman-teman penilaian butir-butir kegiatan, mungkin itu berdasarkan jumlah kegiatan atau output capaiannya atau seperti apa gitu, saya juga agak ini, atau nanti mungkin ada arahan tersendiri, ada sesi tersendiri untuk kami para KUPT dalam penentuan penilaian teman-teman ini Pak, mungkin izin mohon arahan. Ini juga levelnya juga sebetulnya Bu Ajeng nih yang sebenarnya menjawab, karena kalau saya untuk cara teknisnya sih, aplikasi ini kan belum tersambung oleh SKP, jadi kita nggak punya format bakunya gitu. Jadi Ibu kalau mau menilai secara teknis aja nggak masalah gitu dengan bahasa Ibu sendiri gitu. Jadi kira-kira begitu, karena untuk aplikasinya sendiri belum link dengan SKP ataupun dengan bahasa-bahasa SKP yang sekarang tentang penyusunan apa kebijakan. Berarti masih apa gitu, ya. dengan yang pakai cara lama itu ya Pak ya, butir-butir kegiatannya apa, kemudian angka kreditnya yang dikali-kali itu Pak ya. Iya, di Perka 185 itu ya tahun 2006. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Teman-teman mungkin ada yang dari standar tadi Pak menyambung tentang koneksi di stasiun itu relatif stabil dan kejadiannya rupanya teman-teman eksekusinya malam nih, trafiknya sedikit. Nah kemungkinan itu karena apa gitu? Ya, jawaban saya mungkin jawaban saya ya hanya diulang untuk besoknya lagi, besoknya lagi. Coba lagi gitu Pak ya. Dari rekanan pun tidak memuaskan juga, karena dari rekanan hanya aplikasi aja, untuk akses itu sesuai masing-masing user, akun masing-masing dia masuknya di mana, di daerah mana. Ya mungkin teman-teman di Iskandar harus di restart dulu mungkin komputernya, atau
koneksinya dicek lagi, atau mungkin dia nggak mau malam-malam, saya ngerjainnya harus pagi dan siang, kalau malam Jam capek. kerja. Siap, siap. Mungkin nanti kalau ada kendala lainnya bisa ditanyakan lebih lanjut. Iya, Untuk Bu Leli, saya kira mengirimkan screenshot gambar, Bapak. Izin. sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah saya download, Bu. Siap. Mungkin teman-teman lain yang mengalami permasalahan yang sama dengan Bu Leli nanti bisa didata aja, jadi kita bisa langsung komunikasi sama langsung di Erni ya Pak, untuk Iya. balik ya. Balai 3 Bu Erni. Monggo, mungkin ada teman-teman lain masalahnya apa? Oh, Pak, berarti Ya. ini kan yang udah PNG aja ya untuk yang ngisi ini ya, maksud kan yang sudah punya angka kredit sebelumnya gitu, yang itu dari Ya. Sesuai tahun Perka berapa sih? 185 itu, Bu, yang untuk pengumpulan angka kredit, untuk penyampaian angka kredit disahkan oleh SK pengangkatan sesuai TMT-nya. Jadi TMT Iya. berlakunya dari bulan apa, yaitu mulai jalannya di situ. Tapi Iya. kalau SPT belum bisa. Iya, siap, berarti Cuman kalau memang ditemukan saya sudah megang SK, kenapa saya nggak bisa masuk akses, itu bisa dilihat di akun SIMAS. Akun SIMAS, kalau memang keterangannya SPT, itu bisa dikasih subkopiannya ke kawan-kawan SDM, bisa ke Pak Munanta, bisa ke Bu Yuna, itu. Biar ketika nanti SPT-nya diupdate menjadi PMG, itu udah otomatis bisa masuk ke aplikasi Jafung kami. Tuh kira-kira begitu. Ya, makasih Pak Reza. Ya. Teman-teman monggo. Dari Iskandar mungkin, atau dari Tangguh, ada yang ikut nggak? Pak Reza, izin saya ini mengikut sertakan teman-teman dari UPT sekitarnya di Kalteng itu Pak, mungkin supaya sekalian di sini ada sekalian ngajaknya Pak Reza gitu maksudnya. Ada Nggak dari apa-apa. Sanggu, ada dari Iskandar. Ini monggo kalau ada permasalahan. Mudah-mudahan sih tidak ada. Tanggal 19 juga kan masih panjang, jadi ya. Ya, panjang tapi kalau nggak dikerjain nggak selesai Pak. Kalau ditemuin kendala, Iya. bisa sampaikan ke rekanan aplikasi ini. Karena ini usulan angka kredit terakhir ya kan, nanti kan kita diajak pemerintah untuk naik pangkat hanya 4 tahun sekali, karena kan menggunakan metode SKP. Ya, yang untuk 2 tahun sudah mulai gugur. Iya. Tapi yang tahun depan tuh 2 bulanan sekali kita bisa KP Pak ya. Nah, ada plusnya di situ. Iya, jadi tidak menunda, tidak tertunda lah. Ya, walaupun kurangnya cuma di bawah 12,5 kan kita bisa menggunakan nilai SKP yang periodik 6 bulanan itu, jadi bisa enak, tidak perlu nunggu 1 tahun lagi untuk naik pangkat. Iya. Nah, izin Pak, kalau teman-teman ini sudah bisa berhasil mengusulkan dupaknya, sudah ditandatangani TTE, kemudian sudah masuk ke KUPT, dan baru ditemukan ada kesalahan ternyata dari teman-teman, apakah bisa diturunkan statusnya dari KUPT-nya atau bagaimana Pak? Namanya sistem pasti bisa Bu, cuman baiknya disampaikan ke PIC. Turun naik gitu ya Pak? Disampaikan ke PIC masing-masing aja Bu. Ya. Berarti tetap harus melalui PIC Pak ya? Ya, untuk dibatalin usulannya. Oke. Karena ya itulah, kami nggak ada komunikasi dengan rekanan, jadi rekanan inline aja, harusnya ada menu kembali atau menu delete usulan kan, jadi nggak usah dikit-dikit lapor, tuh. Ya, kalau di SKP kan bisa kami yang ngedrop gitu. Iya. Berarti masih di PIC. Baik Pak. Ya teman-teman. Pak Reza mau tanya lagi ya? Iya, mari Bu. Ya, kalau seandainya nih Pak, saya ini berprasangka aja nih, kalau seandainya
sampai mendekati tanggal 30 ternyata di aplikasi nilai saya masih 0 tuh Pak, yang periode 2 2022. Gimana Pak penyelesaiannya Pak? Terima kasih. Kan mohon maaf Bu, ini kan tadi saya udah sampaikan ya, kami ini PIC pedomannya nggak hanya aplikasi aja gitu. Kita megang, kita mempunyai soft copy Excel masing-masing, kita mempunyai data fisik hard copy dari catatan para penilai. Oke, Nanti kita siap. akan buka semua tuh ketika Oke, siap. ya ketika setelah tanggal 30, biar kami nanti juga belum ada arahan pimpinan untuk penilaiannya tanggal berapa, terus diinput ke aplikasinya tanggal berapa. Sebetulnya kami harus buru-buru karena setelah proses angka kredit konvensional ini kita mengolah ke angka kredit integrasi sebelum dikonversikan dengan SKP. Iya. Yang semuanya terakhir sampai akhir tahun 2023 ini. Oke, siap. Terima Harapannya kasih Pak. cepat sih, harapannya cepat, dan nilai ini update-nya harusnya cepat karena kemarin kawan-kawan sampai lembur di rumah kan, habis kerja di kantor, pulang sampai rumah nginput lagi itu untuk sinkronisasi. Harus Senin ini udah, karena keterangan dari rekanan jawabannya dan semua untuk stasiun ini selesai, keterangan hijau tua. Saya kurang paham, nanti biar saya sampaikan yang sudah di capture kawan-kawan di kolom chat, nanti kita sampaikan ke PIC dulu ya itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi intinya teman-teman tidak perlu menunggu nilai 2022-nya muncul atau tidak Pak ya, diusulkan saja yang 2023-nya gitu mungkin Pak ya. Iya, siap. Siap. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya, silakan. Bu Catur, izin Bu Catur. Monggo. Izin Bu. Ini numpang kita dari Stamet Sampit Pak. Baik. Izin bertanya, ini kan terakhir sampai tanggal 30 ya, 30 Oktober. Untuk misalkan kita nih untuk KUPT-nya untuk approve itu maksimal tanggal berapa ya Pak? Karena kan ini batas akhirnya tanggal 30 nih. Atau ada perpanjangan waktu seperti itu gimana? Pertanyaan bagus Pak. Pertanyaan bagus. Ini juga kami juga nggak mengatur tentang approval KUPT ya. Harusnya ini selesai di tanggal 30 semua. Jadi ketika si PMG mengusulkan sudah keluar nilai dan tanggal, dan KUPT segera mengecek tiap harinya di JFTMKG itu apakah ada usulan masuk. Nah itu harusnya monitoring mandiri setiap harinya. Jadi diharapkan akhir bulan ini udah clearing dari usulan. Sama kan, hampir sama kayak dupak manual aja. Dupak manual akhir bulan Oktober. Jadi setelah awal November kami sudah nggak menerima berkas semua, kan sama aja, itu kan ada surat pengantar dari KUPT juga kan dalam isi dupaknya itu, kira-kira gitu Pak Mul. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Mungkin diusahakan ada konfirmasi dari masing-masing PMG kepada pimpinannya gitu deh. Kan supaya kami itu nggak mantengin 24 jam. Kasih gitu Pak Iza ya kan? Dan nggak ungguhnya lah. Jadi kalau Ibu juga mau mengirimkan SKP kepada Kabiro Umum, Ibu japri dulu beliau. Izin Bapak, sudah saya kirimkan SKP, saya mohon di-approve, kan seperti itu. Pantes lah. Ya Pak Reza ya. Ya. Mungkin itu ya Dek. Dan teman-teman semua juga gitu. Kalau sudah dan, mohon Ibu di WA supaya Ibu bisa mengecek dan segera meng-approve apa usulan teman-teman semua. Oke, makasih Dek Mul. Mungkin ada lagi dari yang lain, monggo. Untuk yang berkendala-kendala, apakah sudah jelas semua yang mungkin tadi ditanyakan? Karena mungkin nanti tinggal eksekusinya saja. Mudah-mudahan nggak perlu sampai nunggu tanggal 30 ya. Kita batasin 25 lah untuk pengajuan ke Kasmet. Ya. Tanggal 25 sudah maju semua ke Kasmet, di tanggal 26 atau paling tidak di tanggal 30-nya Kasmet sudah selesai approve itu. Jadi jangan nunggu
teman-teman bikin di tanggal 30 baru nginfo ke Kasmet gitu. Kasihan Kasmetnya. Ya. Kita cukupkan sampai jam 9 ya, Devis. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman monggo kalau ada pertanyaan masih silakan. Baik, Bu. Teman-teman, mungkin kalau ada yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan. Di chat itu ada pertanyaan, Pak. Itu dari Iskandar. Stamet Iskandar. Tadi udah dijawab kayaknya. Yang koneksi Sudah dijawab, Kak? stabil ya. Ya, yang koneksi tadi tidak stabil. Hampir sama ya. Pertanyaan Oh, sama. enggak. Oh, enggak. Disuruh mencoba lagi, coba lagi. Ya. Bapak, kami kan pendampingan ya untuk sekretariat, silahkan. Kalau memang PIC-nya Bu Erni, silahkan untuk di WA. Ibu Erni pun juga punya kita grupnya untuk bug fixing aplikasi ini. Biasanya beliau rajin untuk menanyakan, ini kok belum di update nilainya, ini Mas tolong dibuatin akunnya untuk masuk. Rajin kalau Bu Erni mah. Kalau saya biasanya rata-rata ngumpulin dulu pertanyaan baru saya kasih semua. Pak, kalau untuk Izin, tadi password Pak Reza. approval saya berarti saya daftar dulu ya Pak ya? Iya, Ke tempat Bu Erni ya? iya. Oke, nanti saya hubungin beliau. Terima kasih Pak. Monggo Pak Ferdi. Iya, mungkin ini sekedar saran Pak. Jadi kalau PIC kita kan ada Bu Erni ya Pak ya. Betul. Maksud saya ini gini Pak, apakah nanti sebelum di approval Ibu pimpinan itu, apakah memang nggak perlukah Ibu Erni ini membuat grup yang mungkin PIC yang per Stamet gitu Pak, untuk memonitor gitu ya? Itu aja Pak. Ya istilahnya biar memudahkan sih, kalau Ibu pimpinan kan biar nggak ribet sendiri gitu loh Pak. Jadi kan kalau ada PIC-nya kan Bu Erni tinggal nanya, PIC-nya nanti berkoordinasi dengan Bu Catur misalkan dari PIC-nya gitu. Kira-kira ini usulan aja untuk Pak Akbar. Nanti saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Iya. Oke. Lanjut, mari. Silahkan. Ya, sudah cukup jelas semua kah teman-teman? Bu, saya mau nanya sedikit. Mungkin di Ayo. luar dari permasalahan aplikasi. Jadi ini berarti terakhir kali kita input itu Pak ya, Dupak Pak ya, buat Betul, aplikasi. Pak. Berikutnya, dan untuk konversi nilainya nanti gimana Pak? Apakah sudah ada dulu? Rasanya pernah disampaikan sama Bu Ajeng, cuman kan belum ada ya konversi nilai dari yang yang Dupak sekarang ke yang baru gitu. Nah itu konversinya gimana? Soalnya kasihan juga teman-teman yang dikit lagi mau naik tuh, mungkin siapa tahu di konversinya malah kurang gitu kan, kasihan juga mau naik pangkat gitu. Nah itu apakah sudah ada gitu Pak ya konversi Siap. nilainya? Ya, terima kasih. Baik Pak Devis, jadi kami mencoba positif aja karena selama ini kan kami selalu memfasilitasi ya, dalam hari ini sekretariat ya. Jadi nggak mungkin lah, nggak mungkin untuk tiap PMG nanti mau KP bingung hanya terkait masalah angka kredit saya udah dikonversi apa belum. Karena kalau secara teknis yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, harapan kami itu sebetulnya akhir bulan ini udah selesai semua. Kami juga kaget kemarin kan terkait ada waktu perpanjangan waktu terkait usulan Dupak ini yang harusnya tanggal 11 jadi akhir bulan. Nah, kami ya udah mengikuti arahan pimpinan. Kami setelah akhir bulan awal November ini kita kolaborasi sama tim penilai. Apabila diharapkan 2 minggu selesai penilaian dan akhir bulannya sudah bisa kami dapat nilai itu, nilai fixnya itu, penetapan angka kreditnya. Lalu kita akan bergerak melalui step berikutnya namanya aplikasi disepakati, karena angka kredit konvensional kita akan dirubah menjadi angka kredit integrasi yang nilai dasar kita itu dipotong, yang muda itu 200, Madya 300 atau pertama 100. Nah,
hasil nilai integrasi itu nanti kita akan kolaborasi dengan sebagian sebelah tempatnya Bu Yunah tentang sasaran kinerja pegawai, input untuk jadiin konversi. Nah, di situ harapannya sih akhir tahun sudah bisa semua sehingga olahan angka itu bisa masuk ke para PIC KP, usulan KP, dan bisa Januari diproses usulan KP-nya di BKN. Kira-kira gambarannya seperti itu Pak Devis ya. Jangan ini dulu, optimis saja. Tetap kami selalu mendampingi lah sekretariat untuk kebutuhan para JFPMG. Karena JFPMG ini kan juga sebetulnya kasihan juga karena kami juga udah upaya keras untuk menjadikan analis MKG, cuman selalu ada ralat harmonisasi dengan Menpan yang kurang ini sehingga hingga bulan ini pun belum ada pandangan juga terkait analis MKG ini kayak gimana sih jadinya gitu, karena kan secara tunjangan jabatan itu kan udah kecil ya karena nggak diupdate sejak tahun 2006 tuh, kira-kira begitu. Ada Baik lagi Pak. kawan-kawan? Ya. Ada di kolom komentar Pak, ada yang menanyakan dari Pak John. Ada nggak kolom pertanyaan dari Pak John, ada nggak kolom keberatan PMG terhadap nilai PAK yang telah diterbitkan karena sudah disinkronkan dengan SKP? Pak John, Ya, di nggak ada nilai keberatan. kolom keberatan gitu Pak. Misalkan Kolom keberatan nggak ada, tidak ada. Itu hanya sejalur aja usulan dari PMG, terus dinilai lagi oleh atasannya, lalu dinilai lagi oleh para penilai di kemudian pusat. Ya hampir sama seperti konvensional yang manual sebelumnya. Tidak ada menu keberatan. Menu keberatan biasanya kan di akhirnya. Izin Pak Reza. Ya, silakan. Gimana Pak Mul? Tadi saya sempat dengar ya yang tadi pemaparan Bapak terkait Ya. tahun depan itu kan udah menggunakan angka kredit konversi dari SKP. Nah, kebetulan kan tahun depan itu di April itu kira-kira nilai saya itu kurang 5 atau 6 gitu untuk naik pangkat. Itu bisa nggak Pak untuk dinaikkan ke jenjang lebih tingginya seperti itu? Kalau untuk jenjang ke depan itu, kenaikan jenjang ke depan kan yang info terkait trennya saat ini ya uji kompetensi ya. Untuk kenaikan jenjang itu kan harus menggunakan uji kompetensi. Pertama ke muda harus menggunakan uji kompetensi, muda ke muda harus ada uji kompetensi, nggak bisa otomatis naik. Oke. Ini kami belum paham juga ya apakah masih berdasarkan nilai pencapaian SKP, karena dari rumusnya sendiri kan kami juga harus koordinasi juga dengan tim SKP juga. Nilai ini kami masih di konvensional, harus masih full di angka kredit aja dulu gitu. Nanti gitu. SKP-nya kayak gimana kami nanti akan koordinasi lagi karena kan di tempat saya gitu. Gitu. Baik. Iya. Tapi untuk itu misalkan nilai ini saya masih kurang. Misalkan nih saya sudah menghitung nih estimasi kira-kira di Desember 2023 ini kira-kira nilai saya tuh udah sekitar 396 atau 395 lah gitu. Jadi kan kurang 5 gitu kan, atau kurang 6 gitu kan. Mungkin nggak di April nanti saya bisa pengajuan naik pangkat yang di 2024 seperti itu. Kalau penghitungan lurus saya sih 395 di Januari Juni 2023. Bukan di Desember 2023. Di Desember. Di Desember 2022. Iya, 2023 akhir tahun ini. Ini kan masih menggunakan Dupak versi lama kan, nanti kan sampai Desember kalau nggak salah ya habis. Enggak, habis Pak. Enggak. Menggunakan versi lama hanya di Juni 2023, Pak. Oh, berarti yang di Desember, berarti di Juli Desember ini udah menggunakan SKP? Iya. Oh gitu, baik. Iya.
banyakin doa aja deh, Mul. Amin Bu, mudah-mudahan dilancarkan. Amin, amin, amin. Saya kemarin juga dengarnya seperti itu mungkin dari Ibu Ajeng ya Pak Reza, kalau saya nggak salah nanti ya setelah yang Juni 2023 ini semuanya mengacu ke aturan baru gitu. Iya, Ya. betul. Jadi Jadi aturan baru rahasia kenaikan pangkat PMG seperti aja. apa belum ada Pak ya, kayaknya ya. Cuma memang iya kayaknya saya pernah dengar dipersyaratkan untuk uji kompetensi. Jadi kalau selama ini teman-teman PMG itu hanya maksudnya mengandalkan angka kreditnya sudah memenuhi bisa naik pangkat, maka besok itu walaupun angka kreditnya sudah memenuhi tapi tidak lulus atau belum lulus uji kompetensi, itu mungkin masih akan terkendala juga sepertinya gitu. Arahnya sudah mulai ditata Bu, terkait juga tambahan rumah jabatan. Jadi jangan sampai PMG muda di stasiun kelas 1 ini melebihi dari 10 orang, contoh gitu. Contoh ya. Kalau yang lebih-lebih dioper kemana Pak kira-kira? Biasanya nggak dinaikkan ya kalau di aturan TKN-nya. Mentok gitu Pak ya? Iya, hanya dinaikkan pangkatnya setingkat, tapi jabatannya masih lama. Gitu. Dan itu hanya mentok aja di situnya. Pak boleh tanya nggak, di stasiun kelas 4 boleh ada media nggak ya? Kalau itu sebetulnya kewenangan ada di bagian organisasi tata laksana ya. Cuman memang banyak ditemui ya, namanya kita JF juga, JF PMG ini kan masih keluarga ya, jadi ya kami ya mau nggak mau, karena untuk memfilter itu kan harusnya ada asesmen atau uji kompetensi, kan kami belum memberlakukan dari SDM juga. Jadi Baik. ya udah, kalau angka kreditnya udah 400, ya masa iya kita mau nahan gitu. Nah, itu dia Pak. Betul Pak. Mudah-mudahan dilancarkanlah semuanya. Harusnya sih tetap lah, karena sekarang itu anak-anak adik-adik ini kan cepat sekali naiknya Pak Reza. Startnya kan kalau kayak kami dulu 2B, anak-anak kan sudah 3A startnya. Jadi untuk ke level madya itu singkat sekali saya kira gitu. Jadi kalau Ibu ini udah 2 tahun terakhir Bu, jadi kami dikagetkan oleh usulan anak-anak lulusan STMKG ini. betul. Kayak ngusulin nilai ijazahnya Bu, jadi satu semester 50 Bu. Itu beda dengan usulan yang PMG yang lama lah. Jadi saya bingung nih, apa tiap hari bikin karya tulis terus, gak kerja atau gimana gitu. Karya analisa sama penelitian Pak. Iya, nggak apa. Ayo, ada lagi mungkin teman-teman, silakan. Nanti setelah ini semoga semuanya lancar ya. Nanti kalau yang ini saya dapat SMS ini dari Bu Erni. Oh, iya, baiklah. Saya Ini nanti terkait minta maaf sama John Peter sama Bu Aslaili, nanti langsung ke PIC aja ya. Iya. Karena saya nggak berhak untuk menjawab. Nanti saya hubungin beliau Pak, karena kemarin saya kan WA beliau. Ada kendalanya apa katanya gitu kan, terus saya nanya PIC-nya untuk ini tuh siapa lah Bu gitu kan. Terus ya udah saya dapat Pak Tri, nah dari Pak Tri saya diarahkan ke Pak Reza, jadi saya belum WA Bu Erni juga, nanti saya. Ibu juga biasanya ke sini. Iya. Siap. Ya, dari stasiun lain lagi. Dari Iskandar, ini Pak, ada rumusannya kah Pak terkait konversi angka kredit katanya gitu, biar kita di UPT bisa mengira-ngira nanti angka kredit konversi tersebut. Tadi udah dijawab Pak Reza, kayaknya belum ada juga ya Pak rumus-rumusnya Pak. Belum, paling predikat kinerja kan biasanya baik ya. Baik itu kan kalau jenjang muda sama pertama itu kalau nggak salah, saya masih pakai nggak salah sih. Belum tahu ininya, rumusnya 25 nilai predikat kinerjanya ya. Nilainya hanya 25. Nah, apabila si dulu pencapaiannya itu angka kredit konvensionalnya 395 di Juli Desember tahun 2022, dan nanti penilaian SKP-nya di 2023 mendapat nilai 25, itu bisa ditambahkan, ataupun cukup penggunaan dibagi 2 aja, 12,5 itu
bisa dipakai nilai periodiknya, itu bahasanya SKP-nya nilai periodiknya seperti itu. Terus memang kendalanya banyak yang masih nggak terima para PMG itu. Nah, sesuai Perka 3 tahun 2023 pasal 14 itu diterangkan tentang peningkatan pendidikan hanya dinilai 25% dari pencapaian target kebutuhan yang akan untuk mencapai si angka kredit itu ke naik jenjang berikutnya. Itu kan memang banyak yang pingin masukin di angka kredit konvensional, karena angka kredit konvensional aja pemakaian penilaian S2 aja 50, sedangkan untuk nanti yang untuk CF yang baru ini, angka kredit baru ini kan hanya 25% dari kebutuhan nilai angka kredit yang dipenuhi gitu aja. Ini memang kecil. Cuman memang amanat undang-undang, amanat peraturan ya kami Harus dilaksanakan ya Pak. Ya, betul. Nggak boleh nggak terima. Ya. Ya mungkin Dekmo dari teman-teman Sanggu, teman-teman Sampit, apakah ada yang ini dari Sanggu, ada yang ikut kah? Sanggu dan Beringin? Belum ada yang gabung ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya, ada juga Bu pertanyaan di kolom chat Ibu. Kalau Iya. limit jumlah PMG muda dan madya di UPT kelas 3 berapa ya? Sebetulnya kan dari tim Biro Hukum sudah menerbitkan beberapa peraturan BMKG itu terkait SOTK itu. Untuk stasiun itu diatur kan itu berapa, itu ada sih di website resmi kita, terus di menu JDIH itu bisa dilihat untuk SOTK Yang itu. terkait ABK itu Pak ya? Ya, situ cuman kan ya kami nggak tahu ya, karena kan kami ditugasin untuk pengelolaan Dupak atau CF. Untuk pengelolaan kinerja kan ada di subkoordinator lain, jadi ya biar mereka yang jawab. Cuman ya selama ini yang terjadi yang kita alamin ya ada juga PMG Madya yang di kelas 4, ada yang kelas 3 gitu. Ini mau diapain saya juga nggak tahu juga gitu. Karena udah levelnya kan bukan saya yang untuk mengatur hal itu gitu. Oh iya, ada tambahan, ada yang mau nanya pensiun nggak? Saya juga ngurusin pensiun juga. Pensiun masih di 58 atau bisa diperpanjang Pak? Ya kan bisa diperpanjang kalau beralih ke jenjang madya. Tapi Madya jenjang sampai madya 10. juga jangan sampai di umur 55 lebih gitu. Kalau 55 lebih kan biasanya nggak di approval sama pimpinan. Jenjang pertama muda aja sekarang batasannya 53. 53 Pak. Iya. Di Ibu juga mencoba membuat komposisi yang terkait pegawai Ibu yang umur 50-an nih, kalau yang belum pertama nih segera mengusulkan Ya, angka harus kredit. dipertamain ya Pak. Iya. Atau yang masih terampil bisa silakan kuliah lagi selama memenuhi syarat kan, untuk syarat izin belajar ataupun tugas belajar itu juga peningkatan. Kira-kira itu Bu. Udah jam 9 Bu. Ya Pak Reza, iya. Makanya terima kasih sekali, ini mungkin kita cukup dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa saling diskusi atau kita japri Pak Rezanya Pak ya. Bapak makasih banget bantuannya dan juga waktunya. Salam saya untuk pimpinan, mudah-mudahan berkahlah semua yang Bapak sampaikan tadi kepada kami. Terima kasih sekali. Terima kasih juga teman-teman semuanya gitu, diskusi kita pada pagi hari ini. Pak Reza, izin terima kasih banget ya Pak. Terima kasih juga Pak. Ibu, Bapak Verdi dan teman-teman Mas Devi. Oke, Pak. Saya off dulu Bu ya. Oke, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum.